Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dewan juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nafita Salsabila. Saya dari SDN Sumberlasung 4. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita dari daerah Kalimantan Barat. Cerita ini berjudul Legenda Batu Menangis. Selamat mendengarkan. Zaman dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya yang bernama Darmi. Darmi adalah gadis yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam legam. Sayangnya, kecantikan wajahnya tidak sama dengan kecantikan hatinya. Darmi sangat pemalas dan manja. Kerjanya setiap hari hanya bersolek di depan cermin. Ia tidak pernah mau membantu ibunya bekerja di ladang. Darmi, anakku, tolong bantu ibu bekerja di ladang, nak. Ibu sudah tua, badan ibu lelah sekali. Ucap ibunya dengan suara parau. Ih, tidak mau, Bu. Nanti kulitku hitam terkena sinar matahari. Kukuku yang cantik ini bisa kotor, tahu? Jawab Darmi sambil terus menyisir rambutnya. Sang ibu hanya bisa mengelus dada dan pergi ke ladang sendirian. Begitulah setiap hari. Suatu hari, sang ibu mengajak Darmi turun ke desa untuk berbelanja di pasar. Jarak dari bukit ke pasar cukup jauh. Darmi pun setuju, tapi ia mengajukan sebuah syarat. Aku mau ikut, tapi ibu harus berjalan di belakangku. Aku malu kalau orang-orang melihat kita berjalan berdampingan. Pakaian ibu sangat lusuh dan kotor, sedangkan aku sangat cantik, kata Darmi. Walau hatinya sangat sedih, sang ibu menuruti permintaan anaknya. Berjalanlah mereka berdua. Darmi berjalan di depan dengan pakaiannya yang bagus seperti seorang putri raja. Sedangkan sang ibu berjalan di belakang membawa keranjang bambu dengan pakaiannya yang penuh tambalan. Di tengah perjalanan, seorang penduduk desa menyapa Darmi. Wahai gadis cantik, hendak pergi kemanakah engkau? Lalu, siapa perempuan tua di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Mendengar pernyataan itu, Darmi membuang muka dan menjawab dengan lantang. Tentu saja bukan, dia adalah pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu sejelek dia? Dek, hati sang ibu terasa seperti tertusuk sembilu. Namun, ia diam saja dan menahan air matanya. Lalu, mereka bertemu dengan orang lain yang bertanya hal yang sama. Hai gadis cantik, siapa nenek di belakangmu itu? Ibumu ya? Sekali lagi, Darmi menjawab dengan kejam. Bukan, sudah aku bilang dia budakku. Berulang kali mereka ditanya, berulang kali pula Darmi mengatakan bahwa ibunya adalah pembantu atau budaknya. Akhirnya, sang ibu tidak kuat lagi. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia berhenti melangkah, lalu jatuh berlutut. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, lalu berdoa dengan air mata yang berlinang.
Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menahan hinaan ini. Anak kandung hamba sendiri begitu tega merendahkan hamba, ya Tuhan. Tolong hukum anak durhaka ini. Tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar. Cekur, cekur. Kaki Darmi berubah menjadi kaku. Kulitnya yang mulus berubah menjadi keras dan abu-abu. Kaki Darmi berubah menjadi batu. Ibu, apa yang terjadi pada kakiku? Ibu, maafkan Darmi. Darmi minta maaf. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Ibu! Teriak Darmi sambil menangis sejadi-jadinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Perlahan-lahan, perubahan itu naik ke badan, tangan, dan akhirnya seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Meskipun sudah menjadi batu, anehnya dari kedua mata batu itu terus meneteskan air mata. Batu itu menangis menyesali perbuatannya. Itulah sebabnya batu itu dinamakan batu menangis. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.